siap belum, Pak Paul sama Mbak Kuki? Saya sudah ada. Oke. Selamat siang, pagi, dan malam, sahabat Carbon Pricing Dialogue yang berada di seluruh pelosok Indonesia dan di luar negeri. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam sesi webinar keempat kali ini dalam Carbon Pricing Dialogue, sebuah platform diskusi yang diselenggarakan oleh Indonesian Center for Renewable Energy Studies dan Indonesia Research Institute for Decarbonization untuk membahas mengenai konsep, mekanisme, dan implementasi carbon pricing di Indonesia. Terima kasih sekali atas atensi dari para sahabat Carbon Pricing Dialogue semua. Dan sekaligus permohonan maaf karena eh, panitia ternyata menerima registrasi lebih dari 400 orang, sehingga mohon maaf jika nanti eh, mungkin peserta yang sudah terregister itu mungkin tidak bisa masuk ke dalam Zoom, tapi jangan khawatir, kami sudah menyediakan link YouTube Live, di mana untuk para sahabat yang tidak bisa bergabung dalam Zoom, itu tetap bisa mengikuti secara live di dalam YouTube dan juga bisa berpartisipasi langsung eh, untuk bertanya melalui chat di YouTube. Pada sesi kali ini, kita akan membahas mengenai mekanisme carbon pricing berbasis pasar yang sedang viral dan hype, dan sangat berpotensi untuk mendukung aksi mitigasi iklim di Indonesia, yaitu perdagangan karbon. Narasumber kita, Pak Paul Butar-Butar dan Ibu Kukis Yahmun, akan menggali konsep dasar dari perdagangan karbon sehingga bisa memberikan pemahaman utuh kepada kita dan juga bagaimana masyarakat global itu men mentransformasikan konsep tersebut, konsep dasar tersebut dalam prinsip-prinsip dalam perjanjian internasional, khususnya dalam era persetujuan Paris. Seperti biasa, saya Andri Akbar Martin akan menjadi moderator Anda pada sesi ini. Dan seperti biasa juga, susunan acaranya adalah kita akan mendengarkan paparan dari Pak Paul dan Ibu Kuki. Lalu kemudian teman-teman, sahabat semua bisa berpartisipasi, mengajukan pertanyaan, atau akan memberikan pendapat, baik melalui chat, melalui Zoom, ataupun melalui YouTube. Lalu kemudian eh, kita akan setelah Q&A session tersebut, kita seperti biasa akan eh, melakukan foto bersama. Untuk memulai acara ini, maka saya berikan waktu kepada Pak Dr. Surya Dharma, Ketua ICRES, untuk memberi welcoming remarks untuk sesi kita kali ini. Waktu dan tepat saya berikan kepada Pak Surya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Martin. Sudah hampir 3 minggu ya kita setelah sesi yang ketiga yang terakhir. Kali ini kita lanjutkan mengenai karbon pricing dialog. Yang temanya kali ini adalah apa itu perdagangan karbon. Eh, Sedianya memang tema ini akan dipaparkan pada sesi di awal gitu, tetapi waktu itu kita karena ada hal yang teknis, kemudian kita sedikit rubah.
Dan akhirnya sekarang kita kembali lagi. Kita sudah bicara perdagangan karbon, sekarang baru bertanya apa itu perdagangan karbon. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna carbon pricing dialog kita pada siang hari ini. Dengan peserta yang luar biasa, antusiasme saya lihat dari seluruh Indonesia, tadi disampaikan oleh Bang Martin, ini menandakan bahwa carbon pricing ini merupakan salah satu isu yang sangat hangat itu ya, bukan hanya di kalangan eh, para pegiat, tetapi juga para pengusaha yang bergerak maupun yang akan bergerak di carbon pricing, di carbon kredit dan sebagainya. Karena kita tahu bahwa carbon eh, pricing dialog ini atau pedagang karbon ini kan yang umum orang paham itu adalah menggunakan pola cap trade dan carbon credit gitu ya. Ada tiga mekanisme. Tapi saya kira detailnya nanti biar Pak Paul sama Mbak Kuki nih yang ahlinya. Saya bukan ahli di bidang itu, tetapi paling tidak saya juga sangat semangat untuk mengikuti. eh, Mudah-mudahan sama semangatnya dengan eh, para peserta yang sekarang sudah mencapai 113 sampai sekarang. Harapannya nanti mungkin bisa sampai 400-an ya, walaupun nanti setelah 300 barangkali akan ada keterbatasan karena jumlah kapasitas Zoom yang kita punyai. Kita belum sempat tukar dengan yang 500. Sehingga mungkin ada yang di atas 300 mungkin nanti bisa jadi harus mengikutinya melalui YouTube, tapi tidak mengurangi makna karena substansinya sama dan semua bisa diikuti pada waktu yang bersamaan. Sekali lagi Bang Martin, ini Bang Mod kita kata kata Mbak Kuki yang sangat piawai ya. Mudah-mudahan ini akan membawa dialog kita pada sore hari ini dengan begitu semangat. Saya mendapat respon dari para peserta yang lalu-lalu itu, mereka betul-betul kadang-kadang apa ya, mereka miss gitu ya. Nggak sempat, rupanya kita sudah laksanakan, mereka sebetulnya pengen ikuti. Nah sekarang mudah-mudahan kalau kita lihat dari jumlah peserta sore hari ini, 400-an ini adalah angka yang cukup signifikan ya. Mungkin sebagian besar sudah tertampung. Harapan kita tentu ini ada manfaatnya untuk sektor ini, ya, bagi sektor perdagangan karbon. Karena itu harapannya mudah-mudahan bisa diikuti oleh semua pihak, oleh berbagai kalangan, pengusaha, akademisi, para peneliti, juga banyak mahasiswa-mahasiswa yang juga mengambil apa ingin mendengarkan ini. Karena dalam bulan-bulan terakhir itu saya mendapatkan bimbingan mahasiswa yang mengambil ternyata masalah carbon pricing ini, walaupun bukan itu yang isu yang utama, tapi karena saya diminta untuk mendampingi mereka dalam sektor energi terbarukan yang di dalamnya juga ternyata ada isu-isu carbon pricing, mereka kemudian sangat tertarik untuk mengikuti. Sekali lagi terima kasih Mbak Kuki, terima kasih ini acara kita sekarang sudah makin menarik. Mudah-mudahan ini kita lanjutkan ya. Yang tanggal berikut nanti mungkin kalau bisa agak sedikit kita geser coba nanti karena eh, IKRES itu ada event yang kemarin tergeser. Kita nanti akan lakukan tanggal 29 dan setelahnya ada permintaan supaya tanggal 5 itu untuk sesi panas bumi bisa diselesaikan dan setelah itu mungkin kita bisa lanjutkan dengan eh, event-event yang carbon pricing ini. Sekali lagi terima kasih. Mari kita menikmati ya diskusi dan dialog pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Saya serahkan kepada Bang Martin untuk memimpin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya dan arahannya Pak Surya.
Karena ini udah sesi keempat, nampaknya saya tidak perlu lagi eh, membacakan short bio dari narasumber kita. Eh, jadi untuk menghemat waktu untuk diskusi, saya langsung berikan waktu dan tepat kepada Pak Paul Butar-Butar. Baik, selamat siang Bapak Ibu teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan coba untuk memaparkan sedikit tentang eh, eh, apa itu sebenarnya perdagangan karbon. Udah, slide-nya udah kelihatan ya? Sudah kelihatan Pak Paul. Oh, baik. Jadi, eh, kenapa kita perlu memunculkan series ini tentang perdagangan karbon ini? Ini terutama karena sebenarnya masih banyak hal-hal dari pembicaraan kami dengan eh, beberapa pihak tuh ya, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang disampaikan ke kita. Apa sih sebenarnya perdagangan karbon itu? Kenapa sih sebenarnya orang melakukan perdagangan karbon? Apa manfaatnya? Itu kira-kira pertanyaan-pertanyaan muncul. Karena eh, setelah itu sebenarnya harusnya kami melakukan ini dulu di seri ketiga. Baru keempatnya itu adalah bagaimana mengembangkan proyek karbon. Tapi kita balik kemarin itu, jadi yang harusnya seri keempat menjadi seri ketiga, dan ini sekarang adalah seri ketiga harusnya, tapi sekarang menjadi seri keempat. Nah, saya akan mulai dengan menjawab pertanyaan dari teman-teman itu. Apa sih sebenarnya perdagangan karbon? Nah, jadi by definition, perdagangan karbon itu adalah mekanisme berbasis pasar yang memungkinkan negara, perusahaan, atau entitas lain untuk membeli dan menjual izin emisi atau unit karbon sehingga negara, perusahaan, atau entitas lain yang diizinkan untuk yang membeli itu diizinkan untuk mengemisikan emisi GRK dengan jumlah yang sama dengan izin emisi atau unit karbon yang dibeli. Jadi artinya saya membeli karbon kredit itu atau unit karbon berarti saya punya hak untuk mengemisikan sejumlah yang saya beli. Itu yang apa namanya yang dimaksud sebenarnya dengan perdagangan karbon. Nah, definisi inilah yang kadang membuat berbagai pihak selalu berdebat gitu ya. Berarti perdagangan karbon itu pada intinya tidak menurunkan emisi gas rumah kaca. Itu ininya. Karena begitu ada orang membeli unit karbon atau karbon kredit, berarti dia akan berhak untuk mengemisikan. Berarti kan pada akhirnya emisinya akan sama aja, bukan akan turun. Itu persepsi yang muncul atau perdebatan yang muncul di pasaran. Tetapi dari sisi tujuannya sebenarnya kalau kita perhatikan bahwa tujuan dari perdagangan karbon itu sebenarnya adalah untuk membatasi emisi gas rumah kaca eh, yang di, eh, membatasi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari berbagai instalasi dan sekaligus memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk melakukan pengurangan emisi. Jadi jadi kalau misalnya saya punya pembangkit, saya mendapat alokasi izin emisi. Kemudian kalau saya melakukan penurunan emisi di pembangkit saya, berarti kan ada alokasi izin yang tadinya saya pakai, harusnya saya pakai sesuai dengan emisi yang saya keluarkan. Tapi karena pengurangan emisi itu berarti ada surplus dari izin emisi yang saya punya, baru itu nanti bisa saya jual. Itu eh, manfaatnya atau itu menjadi insentif untuk pengurangan emisi itu. Nah, bagaimana cara kerjanya? Jadi kalau kita lihat misalnya apa yang terjadi di perdagangan emisi ya. Jadi kalau di kita misalnya sudah mulai di sektor pembangkitan awalnya hanya untuk PLTU. Jadi pemerintah menetapkan batas atas emisi. Jadi misalnya katakan pokoknya sektor pembangkitan emisinya hanya sebesar X. Baru ada PLTU yang beroperasi di satu wilayah, emisinya misalnya batas atas emisinya hanya A. Jadi eh, batas atas emisi baru sih ada batas atas emisi dan pemerintah juga mengalokasikan izin.
untuk mengemisikan yang diberikan kepada PLTU itu. Ya, jadi kalau emisinya melewati batas atas itu, maka dia harus membeli izin tambahan. Atau kalau dia berlebih, dia akan bisa menjual kelebihan itu ke pasar. Nah, itu pada saat kita bicara izin emisi. Pada saat kita bicara tentang pihak-pihak yang sebenarnya tidak punya kewajiban untuk melakukan pengurangan emisi, misalnya ada orang yang membangun pembangkit energi terbarukan. Jadi listrik yang dihasilkan dari pembangkitnya itu dia jual ke dalam hal ini misalnya dijual ke PLN, ke jaringan, kemudian karena dia menjual energi terbarukan yang masuk ke jaringan, anggaplah misalnya emission factor di jaringan itu 0,8. Sementara pembangkitnya hydro misalnya, itu emisinya dianggap nol. Berarti dia bisa dianggap menurunkan emisi sebesar 0,8 dikali energi yang dihasilkan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dengan dengan adanya insentif ini, dia berinvestasi menurunkan emisi gas rumah kaca, dia bisa menjual unit karbon atau carbon credit yang dihasilkan dari investasinya dan itu menjadi bagian dari revenue yang bisa membuat proyek itu menjadi lebih visible. Itu apa namanya? Kalau kaitan dengan perdagangan dengan karbon kreditnya. Nah, eh, perdagangannya itu terjadi kalau seperti yang tadi saya sampaikan, ada yang emisinya lebih dari batas atas, sementara ada pihak yang emisinya lebih rendah dari batas atas. Di sini terjadi perdagangan, terjadi transaksi. Jadi di sisi lain yang punya carbon credit juga bisa memberikan menjual penurunan emisinya ke pihak-pihak yang membutuhkan, yang emisinya lebih tinggi dari batas atas. Nah ini kembali mengulangi bahwa eh, kalau dia melakukan penurunan emisi, jadi surplusnya atau carbon kreditnya itu sebenarnya menjadi insentif bagi si pihak yang melakukan investasi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Nah, secara garis besar kita mengenal yang namanya compliance market. Ini adalah contohnya kalau di EU itu ada namanya European Union Emission Trading System. Kalau di kita ada perdagangan emisi atau perdagangan karbon di subsektor pembangkitan yang sudah beroperasi semenjak 2023. Ada juga yang namanya voluntary carbon market. Jadi kalau voluntary carbon market ini eh, sebenarnya dia merupakan pasar yang independen dan tidak terikat dengan regulasi pemerintah. Yang mengoperasikan itu kalau di internasional adalah katakanlah private sector atau apa namanya organisasi yang menetapkan standar dan sebagainya. Tapi tidak ada apa namanya tidak ada pembeli karbon kredit ini, pembeli karbon kredit dari pasar karbon sukarela itu tidak mereka membeli bukan karena kewajibannya, tapi karena mereka ingin mengofset emisinya secara sukarela. Kemudian kalau melihat dari aspek-aspek utama dari perdagangan karbon, kita mengenal yang namanya unit karbon, yang merepresentasikan hak untuk mengemisikan, katakanlah 1 ton, 1 unit karbon mewakili 1 ton CO2. Kalau saya beli 5 ton unit karbon, berarti saya berhak untuk mengemisikan 5 ton CO2. Ada juga carbon offset yang sebenarnya secara prinsip kira-kira sama dengan unit karbon. Tapi pada saat kita bicara tentang carbon offset itu lebih sering dipersepsikan atau diasosiasikan dengan perdagangan karbon sukarela. Ada juga kita bicara juga tentang bursa karbon, yaitu tempat di mana unit karbon itu atau carbon offset itu diperjualbelikan. Kalau di kita ada bursa karbon yang dikelola oleh IDX. Nah, dari sisi manfaatnya, kita tadi sudah menyampaikan juga. Yang pertama itu tentunya mengurangi emisi gas rumah kaca. Eh, bagi perusahaan-perusahaan yang katakanlah berinvestasi dengan adanya nilai atau price untuk karbon, jadi entitas itu akan terdorong untuk berinvestasi, melakukan kegiatan pengurangan emisi
Dan kalau misalnya dia ada kewajiban untuk mematuhi batas atas, dia bisa menghindarkan kewajiban membeli kalau emisinya lebih tinggi dari emisi dari batas atas itu, gitu loh. Nah, manfaatnya juga dianggap sebagai cost efektif. Kenapa? Ini masalah fleksibilitas sebenarnya, bahwa bagi perusahaan yang punya kewajiban untuk mematuhi batas atas emisi, dia bisa memilih berinvestasi atau membeli unit karbon. Jadi mereka akan memilih mana yang paling efisien untuk mereka, mana yang paling baik dari sisi ekonomi untuk kepentingannya jangka pendek maupun jangka panjang. Ada juga yang manfaatnya untuk mendorong inovasi. Jadi eh, ada berbagai proyek yang sebenarnya kegiatan penurunan emisi yang dilakukan dengan mengadopsi teknologi atau bahkan sebenarnya mendorong pengembangan teknologi baru. Kalau Bapak Ibu misalnya pernah membaca tentang direct air capture, ya itu teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan Swiss tapi pertama diimplementasikan di Islandia. Itu mereka menangkap karbon dioksida dari udara. Nah, itu dianggap menurunkan emisi karena dia menyerap secara langsung dari udara dan harga karbon kreditnya itu cukup tinggi. Itu teknologi baru yang dikembangkan oleh katakanlah para engineer untuk menangkap CO2 dan mendapatkan pembayaran dari penjualan karbon kredit karena penurunan emisi yang dihasilkan. Harganya terakhir saya pernah baca itu lebih dari $200 per ton CO2. Pembelinya itu ada yang memang punya komitmen tinggi untuk menurunkan emisi gas rumah kaca seperti Microsoft dan lain-lainnya. Eh, Permasalahannya atau tantangan utama dari perdagangan karbon itu terutama adalah kompleksitas. Jadi kalau desain dan implementasi dari perdagangan karbon itu tidak dibuat dengan baik, gitu ya, ini bisa membuat katakanlah sistemnya itu tidak berfungsi dengan baik. Kalau apa namanya, misalnya sebagai contoh, kalau kita bicara tentang perdagangan emisi, ada batas emisi yang harus ditetapkan pada skema cap and trade gitu ya. Ada cap-nya yang ditetapkan, kemudian ada izin yang diberikan. Kalau misalnya batasnya itu terlalu tinggi, sehingga sebenarnya tanpa melakukan apa-apa atau dengan melakukan sedikit tindakan aja, si pelaku usaha sudah mampu mencapai target apa, mencapai batas atas itu. Nah, kalau itu yang dilakukan, tidak terlalu ketat ininya, batas atas itu tidak mendorong sebenarnya untuk terjadinya investasi. Nah, ini kita sebenarnya melihat apa yang terjadi di kasus kita di Indonesia, batas atasnya itu sebenarnya tidak terlalu ketat sehingga pelaku-pelaku usaha, pemilik PLTU itu sebenarnya mampu melakukan atau mencapai batas atasnya itu tanpa banyak melakukan investasi gitu ya. Dampaknya apa? Kelihatannya tuh dari mana? Itu dari transaksi unit karbon atau kalau di bahasa di kita itu PTBAEPU, persetujuan teknis batas atas emisi untuk pelaku usaha, itu adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk mengemisikan. Harga terakhir misalnya transaksi di 2024 itu hanya sekitar Rp10.000 per ton CO2. Jadi ini menandakan bahwa sebenarnya bahwa batas atas kita itu masih terlalu longgar gitu loh. Jadi penetapan batas atas itu belum mampu menciptakan scarcity yang mendorong naiknya harga karbon kredit, harga unit karbon atau PTBMPU. Itu ya kompleksitas itu. Jadi ini tidak mendesain satu sistem perdagangan karbon itu tidak terlalu gampang. Kemudian ada potensi loophole, terutama ini kalau sistem MRV-nya ini tidak didesain dengan baik dan tidak diimplementasikan dengan baik dan tidak ada pengawasan yang baik. Jadi yang terjadi adalah bisa jadi ada katakanlah terhadap laporan emisi atau pencatatan yang tidak transparan dan sebagainya. Dan ini menyebabkan seolah-olah dia sebenarnya sudah mencapai
batas atas emisinya, padahal sebenarnya ini hanya karena peralatan yang tidak digunakan dengan baik gitu loh. Tapi ada juga yang potensi loophole yang lain itu, dan ini terkait dengan eh, adanya kemungkinan kalau ini kan kalau ada pelaku usaha berinvestasi untuk menurunkan emisi atau kalau mereka harus membeli unit karbon untuk mencapai batas atasnya, jadi mereka itu bisa meneruskan harganya kepada konsumen. Jadi karena mereka tidak merasakan biaya itu, sehingga mereka sebenarnya tidak ada dorongan untuk katakanlah menurunkan emisi lebih efektif gitu loh. Nah, yang ketiga itu adalah masalah integritas dan ini sangat terkait dengan standar. Jadi kalau standarnya tidak terlalu ketat sehingga dengan mudah orang bisa mendaftarkan project untuk mendapatkan unit karbon. Atau kalau katakanlah eh, kalau ada pihak yang melakukan validasi atau verifikasi yang tidak melakukan eh, validasi dan verifikasi secara ketat, maka yang terjadi mereka hanya akan mengapprove dan menyetujui untuk menerbitkan katakanlah carbon credit gitu ya. Dan kalau ini terjadi, tentunya itu akan terjadi apa? Bisa jadi akan terjadi oversupply nantinya. Nah, ini yang menjadi tantangan dari perdagangan karbon itu sendiri. Nah, kalau kita lihat misalnya project CDM yang sudah mulai didevelop sebenarnya sebelum 2028 gitu ya. Nah, semenjak 2028 sampai 2020 kemarin, itu sebenarnya di seluruh dunia ada total 12.500 lebih project yang didevelop. Tapi yang berhasil terdaftar itu sebenarnya hanya 7.800-an. Ada yang di reject, ada yang uh, validasinya diterminasi dan sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Karena bisa jadi proses validasinya nggak berjalan dengan baik. Atau bisa jadi data yang dibutuhkan itu tidak tersedia dengan baik dan sebagainya. Banyak hal-hal yang terjadi di lapangan yang membuat sebenarnya banyak proyek itu yang apa namanya yang tidak bisa di develop atau tidak bisa menghasilkan carbon credit. Nah, yang gambar yang sebelah kanan ini adalah untuk voluntary market. Kita lihat misalnya bahwa jumlah carbon credit yang dihasilkan di voluntary market itu cukup besar. Secara kumulatif pada tahun 2023 itu ada sekitar 2,4 miliar ton CO2 yang dihasilkan oleh dari proyek-proyek di voluntary market. Jadi secara total mulai pelaksanaan protokol Kyoto sebelum 2028 sebelum 2008 secara global telah berhasil menerbitkan lebih dari 2,45 miliar ton CO2. Nah, di Indonesia sendiri terdapat lebih dari 140 proyek yang terdaftar sebagai proyek CDM dan penurunan emisi yang dicapai sampai 2012 itu lebih dari 40 juta. Dulu-dulu sebelum 2012 itu atau menjelang 2012, harga karbon kredit dari proyek CDM itu bisa mencapai 20 euro per ton CO2. Tapi pernah juga itu harganya hanya 0,1, 0,2. Jadi harga itu sangat fluktuatif tergantung dari demand. Itu sama aja dengan apa namanya eh, eh, hukum pasar gitu ya. Kalau terlalu banyak supply eh, berarti harganya turun dan sebagainya. Itu kira-kira yang saya bisa sampaikan dan nanti di dalam diskusi mungkin kita bisa membahas tentang bagaimana pengembangan proyek karbon di Indonesia atau bagaimana prospek perdagangan karbon di Indonesia ke depan. Demikian Mas Mod yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak eh, Pak Paul. Eh, Baik, sekarang kita coba lihat dari konteks internasional. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Kuki. Siap, oke. Terima kasih banyak Mas Mot, Mas Mot ya. Dan terima kasih banyak juga Bang Paul barusan sudah share. Oke, saya coba mudah-mudahan bisa. Udah kelihatan belum ya? Sudah kelihatan Ibu Kuki. Oke, sip.
Oke, jadi seperti yang disampaikan barusan, saya coba share eh, terkait dengan apa yang terjadi dan ini mungkin akan lebih banyak terkait dengan yang internasionalnya gitu ya. Karena kalau barusan kita bicara lebih banyak secara keseluruhan atau secara umum soal perdagangan karbonnya, yang akan saya sampaikan mungkin lebih banyak terkait dengan maaf, perdagangan karbon yang lebih perdagangan karbon internasional dan yang ada sekarang gitu. Jadi artinya yang ada yang terkait dengan apa yang terjadi di bawah era persetujuan Paris saat ini gitu. Jadi mungkin yang pertama yang jelas karena kita bicaranya soal persetujuan Paris, jadi mungkin saya mulai dengan yang ada di bawah pasal 6 persetujuan Paris atau kita biasa bicara mengenai Article 6 gitu ya of the Paris Agreement. Ini mungkin kelihatan agak ribet tapi nggak seribet itu sebetulnya. Jadi kalau kita bicara soal pasal 6 persetujuan Paris dan ini saya batasin hanya bicara soal yang terkait dengan yang berbasis pasar gitu ya. Atau karena kita ngomong perdagangan gitu. Jadi kalau bicara soal perdagangan karbon di bawah persetujuan Paris di bawah pasal 6 biasanya kita hanya bicara dua yaitu yang terkait dengan pasal 6.2 dan yang terkait dengan pasal 6.4. Nah, bicara pasal 6.2 itu sebetulnya kita bicaranya kan lihatnya yang di gambar yang sebelah kiri gitu ya, yang 6.2. Itu ada dua pemanfaatannya. Yang untuk Internationally Transferred Mitigation Outcomes atau ITMO dan yang OIMP gitu ya, Other International Mitigation Purposes gitu. Di sini ada Corsia dan ada IMO. Intinya, kalau dipakai untuk keduanya, maka dia harus mendapatkan otorisasi dan corresponding adjustment gitu. Nanti kita bicara juga tuh apa itu. Tapi artinya kalau dia dipakai untuk corresponding adjustment dan eh, apa? Oh, sorry, ini saya melakukan kesalahan fatal soal garis. Maaf ya, nanti saya ganti sedikit garisnya ada kesalahan. Eh garis yang 6.4-nya ini salah. Tapi intinya adalah kalau dia dengan otorisasi, maka dia harus eh, langsung kena corresponding adjustment dan dia harus berpindah gitu ya. Berpindahnya itu artinya unitnya itu dia enggak lagi ada di negara asalnya. Gitu. Jadi misalnya di sini kalau dia satu ada satu negara nih, misalnya bicara Indonesia. Indonesia ada satu kegiatan yang menghasilkan reduksi emisi. Lalu reduksi emisi ini misalnya kita bicara yang di bawah pasal 6.2 dulu gitu ya. Indonesia misalnya bekerja sama dengan salah satu negara. Tuh, mana ya? Kita sebut dulu misalnya aja gitu. Eh, misalnya Jerman lah gitu ya. Indonesia dengan Jerman bekerja sama, terus ada penurunan emisinya gitu. Kan penurunan emisi ini walaupun terjadinya di Indonesia, kan kalau penurunan emisi terjadi di Indonesia itu kan sebetulnya jadi NDC-nya Indonesia gitu ya kan? Tapi karena dia terjadi di Indonesia, penurunan emisi di Indonesia, tapi sudah ada di bawah persetujuan di pasal 6.2 dengan Jerman dan sudah disepakati itu akan diambil oleh Jerman untuk pemenuhan NDC-nya Jerman, maka unit itu tidak bisa menjadi pencapaian NDC-nya Indonesia gitu ya. Jadi unit ini pindah dibawa ke Jerman gitu. Itu intinya. Kalau dia yang dipakai untuk ITMO atau OIMP gitu. Itu yang 6.2. Tapi nih seandainya dia tetap ada di bawah 6.2 tapi ada bagi-baginya gitu ya. Bagi-baginya dan zamannya bilang oke sebagiannya tinggal di Indonesia nggak saya bawa. Nah itu nggak perlu diapa-apain. Itu tetap jadi punya Indonesia gitu. Itu yang 6.2.
Nah, yang 6.4 berbeda. Agak berbedanya apa? Perbedaannya dia dilakukannya itu tidak di antara dua negara. Kalau yang 6.2 dia di antara dua negara. Kalau 6.4 bukan di antara dua negara, tapi dia levelnya itu lebih di antara levelnya itu di project gitu. Dan ini biasanya lebih ke eh, mungkin saya menyampaikannya lebih ke untuk memfasilitasi non-state actors gitu ya. Jadi intinya begitu. Mungkin ini deh. Nah, ini di sini mungkin teman-teman juga bisa lihat gitu ya. Sedikit penjelasannya soal yang 6.2 ini. Jadi kalau kerjasamanya itu 6.2 gitu ya, dia itu sifatnya terdesentralisasi. Kenapa? Karena basisnya ini dia itu kerjasama yang dilakukan antar pihak gitu. Jadi misalnya tadi yang saya sampaikan antara Indonesia sama Jerman misalnya ya. Lalu kalau teman-teman bisa lihat di sini contohnya Swiss sama Thailand gitu. Jadi antara misalnya dua negara dan di antara mereka aja gitu kerjasamanya ini gitu ya. Dan kerjasama ini nanti kalau teman-teman lihat nih di poin yang paling bawah kiri, elemen yang harus dipenuhinya gitu ya, kriterianya, syarat-syaratnya itu disepakatinya berdua gitu. Jadi misalnya gitu, nanti dikatakan, oh iya kita mau bikin nih kerjasama, katakan nih contohnya di sini ya, yang antara Swiss sama Thailand. Swiss dan Thailand bikin kerjasama untuk konversi bis dari yang tadinya combustion, internal combustion engine gitu ya, jadi bis listrik gitu. Nah, dia mau misalnya menyepakati tadinya dari apakah Ada MOU tadinya dengan dari apa? listrik atau Kalau misalnya sejauh tadinya makan dari apa namanya maaf, tadinya dari bensin atau tadinya dari gas dan dipindahnya ke listrik, terus listriknya itu apakah nanti listriknya harus yang di charge atau dia yang sistemnya seperti apa? Nah, itu nanti adalah tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak gitu. Nah, jadi dia nggak ada misalnya aturan yang mengatakan metodologinya harus A, harus B gitu. Itu disepakati di antara kedua negara yang bikin perjanjian atau bikin MOU ini, gitu ya. Terus nanti mereka akan melakukan transfer internasional. Ini yang dikenal sebagai ITMO. Tadi ya kalau teman-teman lihat, maaf ya saya kembali dulu ke bagian yang tadi. Ini yang nomor satu, Internationally Transferred Mitigation Outcomes atau ITMO. Kenapa? Karena si unit yang namanya mitigation outcomes yang dari hasil aksi mitigasi ini akan ditransfer secara internasional dan karena dia di bawah pasal 6 Persetujuan Paris, transfer internasionalnya ini sudah pasti digunakan untuk pemenuhan NDC yang karena transfer internasional, jadi pemenuhan NDC yang mentransfer gitu ya, yang menerima transfer, maaf. Sehingga nanti pindah tadi itu kan, yang tadinya reduksi emisinya punyanya Indonesia atau dalam hal ini di contoh ini ya, tadinya kan reduksi emisinya punyanya Thailand gitu kan. Karena tadinya emisi itu adanya di bis yang tadinya internal combustion engine gitu yang punya emisi diganti jadi listrik, emisinya jadi turun gitu. Tapi 120 bis ini emission reduction-nya dibayarkan oleh Click Foundation yang dia memang akan memakai unit ini untuk memenuhi kewajibannya dia sebagai bagian dari NDC-nya Swiss gitu. Nah, karena itulah dia nanti pemerintah Thailandnya harus memberikan otorisasi gitu. Pemerintah Thailand sudah mengeluarkan
si surat otorisasi ini gitu ya. Udah dia keluarin nih si surat otorisasinya gitu. eh, dan dia sudah mengatakan, dia sudah menyampaikan. Jadi ini initial report ini memang disyaratkan oleh UNFCCC kalau ada negara yang akan menggunakan artikel 6 dalam pemenuhan NDC gitu ya, dalam upayanya dia harus tuh menyampaikan initial report. Nah, di initial reportnya Thailand, dia mengatakan bahwa saya akan memakai artikel 6, termasuk artikel 6.2 kerjasama saya dengan Swiss. Projectnya itu ini. Jadi dia sebutkan projectnya ini dan ini akan dilakukan selama periodenya. Jadi di sini Bapak dan Ibu bisa lihat ya teman-teman, dia maaf, Thailand mengatakan bahwa nanti akan ada reduksi emisi dari proyek ini yang dihasilkannya itu untuk periode transaksi 1 Oktober 2022 sampai 31 Desember 2030. Karena Thailand sudah memberikan otorisasi, maka Thailand mengatakan bahwa nanti Thailand akan melakukan corresponding adjustment dan itu akan dilaporkan oleh Thailand di Biennial Transparency Report. Jadi ada pelaporan transparansi 2 tahunan di periode yang terkait. Jadi kan 2 tahunan ya, jadi 2 tahun sekali dia lapor. Misalnya yang 2022 dia akan laporkan di 2024 karena kalau GTR ini tahun yang bersangkutan -2 gitu ya pelaporannya. Jadi nanti dia akan sampaikan nih tiap 2 tahun sudah berapa banyak yang memang mereka hasilkan dan mereka transfer gitu. Nah, itu yang akan dilakukan oleh Thailand dan di sini juga Thailand mengatakan di initial reportnya bahwa dalam kerjasamanya ini dia misalnya tidak memasukkan ini kontribusi adaptasi dari aksi mitigasi. Dia juga tidak memasukkan elemen overall mitigation in global emission. Ini nanti kita bahas di belakang gitu ya. Nah, ini yang terkait dengan pasal 6.2 Persetujuan Paris. Nah, ini seperti teman-teman bisa lihat, kerjasama walaupun ini antara kalau dilihat ya antara Click Foundation dengan ini apa nih Thailand's Energy Absolute Public Company, tapi basisnya adalah MOU antara pemerintah Thailand dan pemerintah Swiss gitu. Jadi yang kita lihat di sini adalah basisnya MOU dua pemerintah, tapi implementasinya dilakukan oleh swasta gitu. Itu satu hal yang mungkin perlu kita pahami gitu ya. Jadi 6.2 basisnya MOU pemerintah. Oke, nah saya minum dulu. Berikutnya yang pasal 6.4. Nah perbedaannya, oh sorry, pasal 6.4 ini sekarang dikenal namanya sebagai Paris Agreement Crediting Mechanism atau PACM. Perbedaannya kalau yang tadi dia terdesentralisasi gitu ya. Jadi yang janjian aja, yang bikin MOU aja gitu ya, di antara yang bikin MOU menyepakatinya. Kalau yang ini dia tersentral gitu. Tersentralnya di mana? Di bawah UNFCCC, di bawah Paris Agreement, bawah Persetujuan Paris dan di sana ada yang namanya Artikel 6.4 Supervisory Body. Jadi ini kayak badan sendiri, lembaga tersendiri yang memang dibentuk dan ini anggotanya adalah perwakilan dari eh, apa parti-parti atau apa para pihaknya,
Persetujuan Paris itu yang akan mengawasi berjalannya si Paris Agreement Crediting Mechanism ini. Nah, perbedaannya adalah dia levelnya di project. Jadi langsung di level project dan pelakunya itu adalah si project owner gitu. Jadi bukan antar pemerintah seperti tadi. Kalau tadi kan MOU dulu antar pemerintah baru dijalankan oleh pelaku usaha. Kalau ini enggak, jadi si pelaku usaha yang langsung. Jadi misalnya ada pelaku usaha gitu ya, ada let's say ada satu perusahaan, misalnya katakanlah perusahaan apa ya, misalnya aja geothermal gitu ya, ada perusahaan geothermal yang ingin membangun proyek geothermal karena kan kalau misalnya geothermal mau dibangun, dia sebagai pembangkit listrik kan dia bisa emisinya kan jauh lebih rendah dibandingkan misalnya fosil gitu ya. Sehingga dia bisa mendapatkan reduksi emisi dalam jumlah yang besar misalnya gitu. Nah, ini dia jadinya bisa nih apply dan dia bisa langsung mengajukan ke supervisory body ini mengajukan bahwa oh saya mau bikin ini nih mau bikin project gitu. Saya mau bikin project untuk masuk ke PACM gitu. Itu dia bisa tuh langsung. Nanti di sana di supervisory body itu akan disiapkan. Nah, ini perbedaannya. Kalau tadi yang 62 kan di antara negara yang ber-MOU gitu ya. Kalau di sini semuanya itu tersentral. Misalnya metodologinya apa? Metodologinya sudah ada di sini. Nanti misalnya geothermal tuh metodologinya yang ini loh. Kalau skalanya sekian, metodologinya yang ini. Kalau kondisinya begini, metodologinya yang ini gitu. Jadi atau mengusulkan metodologi baru. Tapi dia apa nggak bisa dalam tanda petik ya kalau saya boleh bilang nggak bisa seenak-enaknya lah gitu ya. Udah ada gitu. Jadi ini loh atau ngusulin yang baru gitu. Tapi itu semua jadi istilahnya apa? Seragam gitu ya. Nah, itu. Nah, metodologinya seragam, prosesnya juga sama. Kalau yang tadi 62 prosesnya kan disepakati antara dua pihak gitu ya. Nah, itu. Terus udah gitu dia bisa nanti mohon maaf nanti saya mesti revise dulu tuh si gambarnya karena ada kesalahan sedikit tapi fatal. Eh, dia ini proyeknya ini pun bisa dua macam nih. Bisa dia ditransaksikan internasional. Kembali lagi pada saat dia ditransaksikan internasional karena dia di bawah artikel 6, maka transaksi internasionalnya itu hanya dapat dilakukan untuk pemenuhan NDC atau pemenuhan target mitigasi internasional lainnya. Dan itu harus, tadi kembali lagi, harus dapat otorisasi dan harus kena corresponding adjustment. Yang artinya apa? Unitnya nggak bisa lagi jadi pemenuhan NDC negara tuan rumah, tapi pindah gitu ya. Tapi sama juga, bisa juga dia tidak dijual ke internasional. Tapi misalnya dijual di dalam negeri sendiri, dijual di sesama teman nih di dalam negeri gitu. Misalnya tadi geothermal tadi ternyata dibelinya sama katakanlah sesama pembangkit listrik fosil tapi gitu di Indonesia kalau misalnya nanti sudah ada pembatasan emisi gitu ya di Indonesia atau oleh industri kalau sudah ada pembatasan emisi untuk industri misalnya begitu ya. Nah, itu bisa dan jika itu terjadi maka unit penurunan emisinya itu tetap bisa menjadi bagian NDC-nya Indonesia gitu. Karena apa? Karena dia tidak keluar dari yurisdiksinya Indonesia gitu ya. Itu. Nah, terus
Kita masih di artikel 6.4. Di artikel 6.4 ini ada yang namanya share of proceeds untuk adaptasi. Dan ini sebetulnya adalah kelanjutan dari apa yang dulu ada juga di CDM. Jadi kalau tadi Bang Paul juga sempat menyebutkan dulu di bawah protokol Kyoto ada CDM gitu ya. Nah, di bawah persetujuan Paris sebetulnya 6.4 ini boleh dibilang kelanjutannya CDM. Nah, kelanjutannya CDM dengan ada perubahan karena perubahan nature-nya gitu. Protokol Kyoto sama persetujuan Paris itu nature-nya sama sekali berbeda. Sehingga ada perubahan-perubahan yang mendasar. Tapi anyway, tadi sebetulnya saya sudah sampaikan perubahannya, perbedaannya gitu ya. Termasuk tadi adanya otorisasi dan corresponding adjustment gitu. Nah, untuk share of proceeds adaptasinya, ini juga berubah. Dulu di bawah protokol Kyoto, share of proceeds adaptasi itu besarnya 2% dari volume unit reduksi emisi. Kalau dulu tuh namanya Certified Emission Reduction Unit, Certified Emission Reductions gitu ya. Nah, kalau sekarang namanya ini Artikel 6.4 Emission Reduction Unit. Dan sekarang besarnya itu 5%. Jadi pada saat issuance itu 5%-nya itu diambil untuk adaptasi gitu. Terus on top of itu ada juga 2% yang diambil, ini masih dari volume unit ya. Jadi yang dua ini, yang untuk share of profits dari untuk adaptasi dan OMGI itu diambilnya berdasarkan volume. Nah, ini untuk OMGI. Itu apa? Nanti kita bahas di belakang. Dan yang satunya lagi, kalau kita bicara artikel 6.4 adalah biaya administrasi. Kalau biaya administrasi, ini besarnya 3%, tapi bukan dari volume, tapi dari nilai. Nilai dari reduksi emisi yang dihasilkan. Jadi dari nilai transaksi gitu ya. Jadi kalau misalnya dia 1.000 unit, masing-masing itu unit itu harganya saat itu sekian, nah 3% dari harga itu gitu. Nah, sampai sekarang belum ada proyek yang disetujui. Kenapa? Karena metodologinya belum ada yang disetujui. Kenapanya? Karena eh, yang sangat mendasar adalah selama ini kan yang sudah ada itu metodologi adalah metodologi CDM gitu ya. Tapi metodologi CDM itu dulu dibuat dengan kondisi bahwa negara berkembang dulu itu tidak punya kewajiban untuk melakukan penghitungan atau akunting dari emisi dan tidak punya kewajiban lapor waktu di bawah protokol Kyoto. Sementara di bawah persetujuan Paris, sekarang itu negara berkembang dan juga negara maju sama-sama punya kewajiban untuk lapor, hitung, transparansi dan segala macam. Sehingga memang metodologinya itu tidak bisa metodologi CDM as it is dipakai untuk metodologi pasal 6.4. Jadi metodologi yang ada itu sekarang masih dalam review gitu. Nah, targetnya sebetulnya akhir tahun ini hasil reviewnya sudah bisa diperoleh sehingga tahun depan mudah-mudahan sudah ada metodologi yang sudah approve dan bisa digunakan dan proyek sudah bisa mulai berjalan gitu. Itu ya. Itu yang soal pasal 6 di bawah persetujuan Paris. Nah, yang kedua, sama seperti waktu di bawah protokol Kyoto, kita juga masih punya yang namanya pasar karbon sukarela atau voluntary carbon market gitu ya. Tadi Bang Paul juga udah sampaikan, selama ini orang banyak yang menganggap bahwa kalau offset itu pasti voluntary carbon market gitu ya. Padahal kalau kita lihat
seperti tadi kita bicara si apa artikel 6.4 itu juga offset sih banyaknya gitu ya. Konsepnya tuh offset sebetulnya. Tapi kita bicara soal pasar karbon sukarela ini biasanya kita bicara soal pasar karbon yang terjadi di luar mekanismenya UNFCCC. Kenapa? Karena tadi ya, kalau yang di UNFCCC pada dasarnya gitu ya, yang tadi artikel 6 pada dasarnya tujuannya itu adalah untuk pencapaian NDC. Nah, tadi kan kita lihat kan, kalau dia ada transfer internasional, tujuannya pencapaian NDC yang ngambil gitu ya. Jadi kalau dua negara bermitra, maka transfer dari host country itu akan mengurangi NDC host country, akan menambah pencapaian NDC mitranya gitu kan. Nah, kalau pasar karbon sukarela itu biasanya tidak terkait dengan pencapaian target NDC pada umumnya. Karena apa? Karena targetnya itu biasanya ya yang penting kita melakukan aksi mitigasi aja gitu. Biasanya banyak yang melakukan itu untuk lebih ke misalnya aksi mitigasinya dia, eh, net net zero targetnya mereka gitu ya, yang kayak gitu-gitu. Dan biasanya dilakukan itu pakai standar dan skema internasional gitu yang udah banyak kita sering dengar, pasti Bapak dan Ibu sering dengar deh teman-teman juga gitu ya, ada Verra, ada Gold Standard, Plan Vivo, Global Carbon Council dan segala macam gitu. Nah, terus udah gitu ada juga sebetulnya beberapa jenis dari unit-unit yang dihasilkan di voluntary carbon ini yang diterima juga oleh eh, apa namanya kewajiban internasional tadi. Jadi untuk pemenuhan OIMP gitu ya, dan juga beberapa NDC itu ada loh yang menerima voluntary carbon market. Sorry, voluntary carbon units maksud saya. Jadi unit-unit yang dihasilkan dari unit karbon sukarela ini. Sebagai contoh, misalnya kalau teman-teman ada yang ngikutin nih Singapura ya gitu ya. Singapura itu kan punya pajak karbon ya. Pajak karbonnya Singapura itu kan sebetulnya kalau kita lihat tujuannya kan untuk menurunkan atau ya menurunkan emisinya mereka gitu ya. Mereka nurunin emisi itu caranya apa? Caranya orang disuruh bayar dan bayarnya itu kan mahal gitu. Jadi supaya mereka nggak bayar, itu kan hitung-hitungan ekonomi ya. Gitu. Supaya nggak bayar, mereka pasti berusaha supaya emisinya turun gitu. Ganti teknologi lah segala macam gitu. Nah di Singapura itu mereka diizinkan untuk 5% dari nilai yang harusnya mereka bayar gitu ya. 5%-nya itu. Jadi kalau misalnya gini, kan sebentar. Mereka itu kalau 25.000 ton CO2 ekuivalen per tahun atau lebih, mereka harus bayar per ton CO2 ekuivalennya itu sekarang ini 25 Singapura dolar gitu kan. Nah, mereka boleh 5%-nya dari berapapun ton CO2 yang harus mereka bayar itu, boleh 5%-nya mereka gantikan dulu dengan ini voluntary carbon market. Jadi hasil atau unit dari VCM ini dari voluntary carbon market ini. Tapi di sini Bapak dan Ibu yang kualitasnya itu terjamin gitu ya, yang integritasnya terjamin. Yang di sini mereka harus memenuhi seingat saya CCP dan juga Corsia gitu. Nah, ini dimungkinkan gitu, tergantung dari masing-masing negara gitu ya. Jadi mungkin tuh, jadi kalau kayak di Singapura misalnya nih, misalnya saya emisinya katakanlah 30.000 gitu ya. Dari 30.000 itu 5%-nya, 5% dari 30.000 itu berapa ya? 1/20.
15 ya. 1.500 ya. Jadi 1.500-nya itu saya beli dulu nih unit karbon voluntary, saya submit ke pemerintah. Sisanya itu baru saya bayar dalam bentuk sisanya dikali 25 Singapura dolar. Itu boleh gitu. Nah, jadi itu kan sebetulnya apa? Kan NDC, itu pemenuhan NDC mereka gitu ya. Jadi itu boleh. Nah, kalau tadi saya beli si voluntary unit ini, kan beli dari satu project. Projectnya dari mana gitu. Misalnya projectnya dari Indonesia. Nah sama tuh, berarti dari project itu kan dia akan secara internasional ditransfer. Nah dia akan juga harus melalui otorisasi dan ini apa namanya corresponding adjustment gitu ya. Jadi sama pada saat satu unit mengalami transfer internasional dan digunakan untuk pemenuhan kewajiban, maka dia tetap harus melalui otorisasi dan corresponding adjustment. Kenapa? Karena harus memastikan tidak terjadi double counting. Oh, sorry, saya lupa. Ini ada ICVCM dan VCMI. Ini adalah dua inisiatif internasional yang waktu itu diluncurkan bersamaan atau menjelang Glasgow, COP Glasgow gitu ya. Tujuannya sebetulnya untuk memastikan integritas dari pasar karbon sukarela ini gitu. Supaya apa? Enggak supaya integritasnya itu terjaga gitu ya. Dan tadi itu supaya kalau ada negara-negara atau nanti ada kewajiban-kewajiban internasional yang mengizinkan unit-unit dari yang sukarela ini digunakan, maka kualitasnya itu dapat dipertanggungjawabkan secara internasional, begitu ya. Oke, ini ada beberapa hal yang mungkin tadi saya nyebut-nyebut soal other international mitigation purposes gitu ya. Itu apa sih sebetulnya gitu ya. Tadi kalau NDC kan saya berasumsi, mudah-mudahan benar ya, teman-teman semua udah punya bayangan. Jadi NDC itu kan kita tahu di bawah persetujuan Paris, semua para pihak itu diminta berkomitmen gitu ya untuk menurunkan emisi dan itu ada dalam bentuk nationally determined contributions gitu ya. Jadi masing-masing negara itu bikin janji mau nurunin emisinya kayak gini gitu. Itu yang namanya NDC gitu kan. Dan itu yang salah satunya bisa dipenuhi dengan perdagangan karbon gitu kan. Nah, yang lain ada juga nih aksi-aksi mitigasi internasional yang juga bentuknya ini adalah komitmen internasional. Nah, contohnya, bukan contohnya, ada dua sejauh ini. Yang pertama itu yang sudah jalan, itu namanya Corsia. Corsia ini ada di bawah penerbangan sipil internasional, gitu ya. Jadi kalau teman-teman terbang nih dari Jakarta ke Singapura, gitu ya, itu tuh kita tuh kena ini nih, kena Corsia, gitu ya. Kenapa? Karena antara Indonesia dan Singapura, dua-duanya itu sudah ikutan Corsia, gitu. Jadi walaupun negara itu adalah anggota ICAO, kalau mereka nggak ikutan Corsia, bisa aja mereka nggak kena kewajiban ini. Tapi kayaknya sih sekarang hampir semua udah jadi member deh. Semua member ICAO udah jadi member Corsia gitu ya, seingat saya. Intinya adalah nanti anggotanya itu sebetulnya maskapainya. Yang kena, maaf, yang terkena itu nanti adalah maskapainya, gitu ya. Jadi maskapai itu akan dilihat seperti apa emisi mereka harusnya tahun 2020. Tapi tahun 2020 kan COVID ya.
Jadi kan nggak mungkin kalau tahun 2020 tuh nggak ada penerbangan gitu bisa dibilang. Sehingga yang dipakai itu akhirnya baseline-nya tahun 2019. Nah, jadi dilihat seperti apa sih kondisi mereka tahun 2019. Ah, dilihat nanti di tahun-tahun yang ditentukan, ada tahap satu dan tahap dua. Kemarin sebelum ini udah ada tahap pilot gitu ya. Nah, ini akan dilihat. Tahap satu itu yang dilihat adalah terhadap rata-rata global. Jadi rata-rata global 2019 terhadap rata-rata global di tahun-tahun di tahap pertama itu. Nah, nanti dilihat seperti apa. Jadi boleh dibilang sedunia gitu ya dalam tanda petik sama lah gitu, hampir sama lah gitu kewajibannya gitu untuk membeli offset ini. Tapi nanti yang periode kedua itu dilihatnya kinerja masing-masing maskapai. Jadi kalau misalnya 2019 nih maskapai ini rata-rata emisinya 100, terus nanti di 2000, seingat saya itu 2027, 2028 kalau nggak salah, itu emisinya katakanlah 120, jadi dia harus beli offset 20 gitu. Beli offsetnya dari mana? Dari proyek-proyek karbon. Proyek karbonnya yang kayak apa? Boleh semua proyek karbon kah? Tidak, karena proyek karbonnya ini harus lolos dulu dari ada uji kelayakannya gitulah. Itu dari Technical Advisory Board-nya Corsia. Dan kriteria untuk uji kelayakannya ini diperbarui terus gitu ya secara berkala gitu. Nah, itu yang penerbangan sipil internasional. Di dunia ada dua eh, emisi gas rumah kaca yang tidak diatur di bawah UNFCCC atau UNFCCC, yaitu penerbangan sipil internasional lintas batas dan pelayaran internasional lintas batas. Kalau penerbangan sipil internasional lintas batas itu di bawah ICAO diaturnya, pelayaran internasional itu diaturnya, lintas batas diaturnya di bawah IMO gitu. Dan bulan April kemarin, kalau nggak salah pas Lebaran, itu disepakatilah bahwa IMO pun akan melakukan pendekatan berbasis pasar gitu ya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca ini. Akan diadopsi di bulan Oktober kesepakatan ini. Tapi mekanisme persisnya seperti apa itu belum diputuskan. Ini pasti nanti akan dibangun lagi gitu kan mekanismenya. Bisa jadi seperti yang Corsia, bisa jadi pendekatannya yang lain gitu. Tapi ini adalah satu proses yang memang harus eh, apa ya diperhatikan dan diikuti gitu. Oke, ini ada beberapa hal yang saya rasa perlu juga kita pahami gitu ya, karena bicara soal perdagangan karbon internasional ini, apalagi kalau yang bicaranya nanti terkait dengan kewajiban pemenuhan target gitu, ada beberapa hal yang tadi sebenarnya sudah saya sampaikan, tapi saya rasa perlu saya singgung lagi. Tadi kita bicara soal otorisasi gitu ya dan corresponding adjustment. Sebetulnya itu apa sih gitu ya. Jadi kalau bicara otorisasi sebenarnya ini adalah pemberian hak gitu ya. Jadi pemberian hak atau pengalihan hak dari host country kepada pembeli atau mitra. Sehingga unit dari reduksi emisi itu sepenuhnya bisa digunakan tentunya yang dipindahkan yang diotorisasi gitu ya itu bisa dipakai untuk pemenuhan NDC atau kewajiban internasional lainnya oleh si mitra itu. Nah, tapi kita harus memastikan nggak boleh ada double counting, ya kan? Karena kan kita nggak mau bahwa nanti kalau ada double counting kan hitung-hitungannya seolah-olah reduksi emisi terjadi padahal enggak gitu kan? Jadi host country itu harus strict gitu ya, nggak boleh bohong lah, dua-duanya sama nggak boleh bohong, nggak bisa gitu bilang oh ini udah saya kasih saya ngasih saya ngasih hak saya memindahkan hak tapi kita juga masih ngitung itu nggak boleh gitu. Makanya kalau udah ada otorisasi harus langsung
diikuti dengan corresponding adjustment. Corresponding adjustmentnya itu nanti dilakukan kan pada saat menghitung eh, pencapaian NDC dan segala macam gitu ya. Nah, corresponding adjustmentnya ini dilakukannya gimana? Kayak kalau saya tuh suka bilangnya gini loh, kayak kalau kita jajan aja gitu. Kalau saya jajan apa sih pisang goreng lah gitu. Saya datang ke tukang pisang goreng, eh, bawa uang 10.000, terus dapat pisang goreng 5 gitu kan. Kalau saya udah ngasih uang yang 10.000-nya, tukang pisang gorengnya ngasih pisang gorengnya 5 ke saya gitu kan. Jadi begitu selesai transaksi, saya pulang bawa pisang goreng 5, eh, yang tadinya di tukang pisang goreng dia punya pisang goreng 10, setelah dia terima uang 10.000 dari saya, pisang goreng dia tinggal 5, tapi dia dapat 10.000, saya udah nggak punya uang yang 10.000, tapi saya bawa pulang pisang goreng 5 gitu. Nah, seperti itulah yang namanya corresponding adjustment pada dasar ya gitu ya. Jadi eh, dia apa si emission reduction unitnya berkurang, tapi ada karena udah ada dana yang masuk dan yang di sana dananya dia berkurang, tapi unitnya dia bertambah gitu, unit emisinya, penurunan emisinya gitu ya. Jadi ini yang menjadi basis kerjasama tadi itu bahwa betul ada kerjasama untuk penurunan emisi dan itu terjadi untuk membantu pencapaian NDC di negara mitra. Lalu yang berikutnya ini tadi juga sudah saya sampaikan mengenai overall mitigation in global emission gitu. Itu apa gitu. Nah, ini sebetulnya untuk memastikan bahwa betul-betul terjadi penurunan emisi yang nyata. Jadi bukan cuma sekedar offset. Karena kan kalau misalnya ini kan suka banyak yang bilang jangan cuma apa ya, istilahnya apa greenwashing gitu ya. Nggak cuma offset aja gitu. Jadi kayak yang mentang-mentang dia punya uang, dia boleh emisi, terus bayar orang lain untuk nurunin emisi, sementara dia tetap tetap mengemisi gitu. Makanya untuk memastikan itu, on top of bayar dan dapat 100, nah 2% dari volume penurunan emisinya itu langsung ditransfer, kalau kita tuh bilangnya gitu ya, ke akun atmosfer gitu. Dan langsung di retired gitu. Jadi nggak ada yang bisa pakai, nggak ada yang bisa ngakuin. Jadi dari semua proyek-proyek yang akan dilakukan di bawah artikel 6.4, itu nanti 2%-nya adalah untuk atmosfer. Untuk memastikan bahwa ada yang memang betul-betul reduksi emisi yang tidak di apa ya, nggak diklaim dan tidak digantikan oleh emisi yang lain gitu. Nah, terus ini seingat saya yang terakhir dari saya adalah yang terkait dengan share of proceeds tadi, terutama share of proceeds yang soal adaptasi. Kenapa? Karena kan perubahan iklimnya udah terjadi. Dampaknya sudah dirasakan, terus terhadap dampak harus adaptasi. Adaptasi perlu dana, perlu teknologi. Iya, kita bicara perdagangan karbon, tapi perdagangan karbon itu kan aksi mitigasi, gitu ya. Iya sih, aksi mitigasi itu diperlukan supaya perubahan iklim tidak terjadi. Tapi hari ini nggak bisa aksi mitigasi aja, terlambat gitu loh. Adaptasinya itu udah harus kejadian, karena udah kejadian perubahan iklimnya gitu kan. Jadi si aksi mitigasi ini harus bantu pendanaan iklim. Makanya di aksi-aksi mitigasi ini pun terutama di 6.4, 5% dari volume penurunan emisi itu harus ditransfer terlebih dahulu ke akun dana adaptasi atau adaptation fund dan nanti akan dimonetisasi oleh si adaptation fund board gitu ya. Pada saat harganya bagus akan dimonetisasi, terus nanti ini yang akan digunakan bersama dengan sumber-sumber lain di adaptation fund untuk membantu pendanaan adaptasi.
Mungkin itu dulu, Mas Mot. Terima kasih banyak dan kita bisa diskusi abis ini. Oke, Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Kuki atas penjelasannya. Sejauh ini seperti biasa, udah ngantri teman-teman sahabat Carbon Pricing Dialog sudah bertanya. Namun izinkan saya sahabat-sahabat Carbon Pricing Dialog untuk mencoba menarik benang merah dulu dari pertanyaan teman-teman untuk saya tanyakan dulu kepada narasumber-narasumber kita siang menjelang sore ini. Nanti ada kalau misalnya sudah ada dari penjelasan Bu Kuki dan Pak Paul masih ada yang perlu dijawab, baru saya akan address pertanyaan dari sahabat-sahabat satu persatu. Jadi kalau saya lihat dari tujuh pertanyaan itu ada benang merah di antara mereka. Semua pertanyaan tersebut terkait dengan eh, peraturan, kebijakan, dan teknis dari perdagangan karbon di Indonesia. Mungkin untuk pertanyaan kepada Pak Paul, karena sudah dimention baik dari Pak Paul maupun oleh Bu Kuki bahwa Indonesia sudah juga membuat aturan tentang perdagangan karbon dan juga sudah membuat kelembagaan baik yang di primary maupun secondary, lalu kemudian sudah ada mekanismenya. Tapi Pak Paul juga tadi sudah menyampaikan mengenai tantangan perdagangan karbon secara umum. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat-sahabat Carbon Pricing Dialog bagaimana perdagangan karbon di Indonesia ke depan? Apa tantangan dan cara mengatasinya? Itu yang pertama buat Pak Paul. Lalu kemudian buat Ibu Kuki, terima kasih bahwa eh, Bu Kuki tidak hanya menyampaikan ke kita bahwa eh, eh, kita itu menjadi para pihak atau memiliki komitmen tidak hanya ke persetujuan Paris ya, UNFCCC dalam konteks perdagangan karbon, tapi juga dalam ICO dengan juga IMO. Nah, sejauh ini Ibu Kuki, sejauh mana sebetulnya dari konteks aturan dan kebijakan perdagangan dan desain perdagangan karbon Indonesia sudah mengimplementasikan dari perjanjian-perjanjian internasional tersebut dan apa PR yang masih harus dilakukan oleh negara Indonesia atau pemerintah Indonesia ke depan. Mungkin itu dulu. Setelah itu saya akan address pertanyaan dari sahabat-sahabat satu persatu. Mau siapa dulu nih? Ladies first atau eh, oke? Yang paling ganteng duluan, silakan. Baik, makasih Mas Bot atas pertanyaannya. Jadi gini, secara prinsip kan kita sudah punya regulasi yang mengatur tentang perdagangan karbon. Itu diatur melalui Perpres 98 2021 tentang nilai ekonomi karbon. Dan di bawahnya ada beberapa turunan, misalnya terkait Permen 21 eh, eh, dari tentang tata cara penyelenggaraan NEC yang diterbitkan oleh KLHK waktu itu. Kemudian ada juga Permen 7 yang terkait dengan sektor kehutanan. Kemudian ada juga regulasi yang secara langsung sebenarnya bukan mandat dari Perpres 98 tapi masih terkait, yaitu Permen 16 tahun 2022 itu Permen SDM, dan ini sebenarnya karena ada mandat dari Undang-Undang 7 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa eh, pajak karbon akan dikenakan untuk pembelian barang yang mengandung karbon atau untuk kegiatan yang mengeluarkan emisi gas rumah kaca, dan sebagai pilot project ditetapkan akan dimulai dengan PLTU. Nah, atas dasar inilah sebenarnya Permen SDM nomor 16 itu diterbitkan khusus mengatur tentang bagaimana perdagangan emisi di
eh, sektor subsektor pembangkitan. Dan itu seperti saya sebutkan tadi sudah dimulai di tahun 2023. Nah, eh, HPP itu ada bagian yang mengatur tentang pajak karbon, itu bagian 6 pasal 13 sampai 17. Jadi kalau kita mengacu kepada tata cara undang-undang yang mengatur tentang tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan, di situ kan disebutkan kalau ingin mewajibkan masyarakat maka harus diatur melalui undang-undang. Jadi dalam hal itu undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan sudah memenuhi syarat. Nah, pertanyaannya kan tentunya apakah Perpres 98 ada cantolan undang-undangnya kalau dia mau mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan penurunan emisi. Nah, kita cek sebenarnya nggak ada cantolan undang-undangnya. Makanya ini menjadi perhatian sebenarnya eh, bagi eh, bagi pemerintah sehingga eh, saat ini sebenarnya atas inisiatif dari DPR sedang disusun rancangan undang-undang tentang perubahan iklim. Ini sudah 2 tahun masuk sebagai masuk di prolegnas dan tahun kemarin sebenarnya masuk sebagai prolegnas, prolegnas prioritas, tapi tahun ini enggak. Nah, jadi eh, hal yang pertama yang harus ada itu harus ada undang-undang kalau mau mewajibkan masyarakat. Eh, itu yang pertama. Basis undang-undangnya, basis regulasinya harus ada dulu. Nah, kembali ke Perpres 98, walaupun basisnya bukan undang-undang, kita bisa berdebat tentang itu, apakah itu turunan dari Undang-Undang 32 tentang lingkungan hidup apa tidak gitu ya. Tapi eh, walaupun basisnya menurut kami itu bahwa itu belum ada basis undang-undangnya, tapi tetap itu adalah regulasi. Cuma bahwa regulasinya itu tidak bisa dipaksakan, tidak bisa mewajibkan masyarakat untuk mencapai penurunan emisi. Nah, tapi ada hal yang baik di sana. Paling tidak, di sana disebutkan bagaimana kalau kita ingin menurunkan emisi gas rumah kaca. Ada 4 instrumen yang diatur di sana. Ada perdagangan karbon yang terdiri dari perdagangan emisi dan offset, ada pungutan karbon, dan ada juga result-based payment, dan ada mekanisme lain yang diatur kemudian. Nah, dalam peraturan ini, dengan turun-turunannya itu diatur misalnya tentang pembentukan SRN, kemudian bagaimana siapa yang melakukan validasi, verifikasi dan sebagainya. Dan ada mekanisme untuk mendapatkan eh, sertifikat pengurangan emisi (SPE). Dan dalam konteks itu juga pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup itu sudah eh, katakanlah menerbitkan metode perhitungan penurunan emisi, metodologi perhitungan emisi yang secara prinsip itu diadopsi dari metodologi yang berlaku secara internasional. Tetapi ada masalahnya. Masalahnya adalah bahwa ada bagian dari metodologi itu yang sangat krusial untuk perhitungan atau untuk pengembangan proyek karbon, tapi tidak dimasukkan. Apa itu? Itu adalah additionality. Ibu Kuki tadi menjelaskan tentang uh, carbon core principle. Ya, salah satu bagiannya itu adalah robust additionality. Dan itu tidak ada di metodologi kita. Nah, artinya apa? Kalau kita punya sertifikat pengurangan emisi yang tidak memenuhi standar-standar atau kaidah-kaidah yang berlaku secara internasional, maka kemungkinan besar sertifikat pengurangan emisi (SPE) atau carbon credit yang dihasilkan di Indonesia yang menggunakan standar Indonesia tidak akan dapat dijual ke pasar internasional. Bahkan sebenarnya lembaga atau perusahaan-perusahaan multinasional yang menginginkan mengoffset emisi gas rumah kacanya di Indonesia dari operasi mereka di Indonesia belum tentu mau membeli untuk tujuan offsetting. Kenapa? Karena perusahaan multinasional itu juga mengikuti prinsip-prinsip yang sangat ketat di dalam pembelian karbon kredit. Jadi ada juga ketentuan-ketentuan yang mengatur yang di pasar voluntary ya, yang mengatur bagaimana integritas dari karbon kredit dan bagaimana eh, si si pembeli karbon kredit itu, eh, pembeli offset itu bisa mengklaim eh, eh, bagaimana mereka mencapai target net zero-nya gitu loh. Jadi
kalau karbon kreditnya tidak sesuai, kualitasnya tidak memadai, tidak memenuhi high integrity, high quality standar gitu ya, berarti ke depannya karbon kredit kita tidak akan bisa dijual. Oleh karena itulah, ke depannya poin yang penting harus dilihat adalah bagaimana Indonesia bisa memiliki standar yang setara dengan standar yang ada di internasional. Kalau mau mengembangkan standar sendiri, atau pemerintah membolehkan proyek-proyek di Indonesia untuk menggunakan standar internasional. Nah, seperti misalnya tadi dijelaskan ada standar Vera atau ada standar CDM atau atau gold standard atau yang lain-lain. Banyak standar yang sudah dikembangkan untuk yang sudah berlaku secara internasional. Kita bisa menggunakan opsi mengembangkan standar sendiri sesuai dengan standar internasional, atau membolehkan proyek-proyek di Indonesia menggunakan standar internasional diregister di internasional. Nah, tinggal nanti bagaimana pengaturan pencatatan. Kalau ada misalnya proyek yang didaftarkan di standar internasional, bagaimana pelaksanaan implementasi kegiatan penurunan emisi itu juga tercatat di registri nasional. Apakah itu harus approval apa tidak, itu masalah mekanisme yang bisa diatur gitu loh. Tapi kalau kita ingin betul-betul mendevelop atau apa namanya, beberapa waktu lalu kan pemerintah mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadi superpower dalam karbon. Nah, kalau kita ingin merealisasikan itu, maka prinsip-prinsip yang ada di internasional itu kita harus juga bisa adopsi supaya unit karbon kan karbon kredit yang kita hasilkan itu bisa betul-betul dijual ke internasional. Itu satu hal. Tapi yang kedua juga yang perlu harus diperhatikan adalah ke depannya itu pemerintah harus mencoba melihat bagaimana demand untuk unit karbon itu bisa dikembangkan di Indonesia. Kalau tadi Ibu Kuki menjelaskan tentang Singapura gitu ya, dengan pajak karbon membolehkan 5% untuk offset dari pajak karbon itu, ada nggak cara-cara seperti itu bisa kita lakukan di sini? Kalau sudah ada kewajiban penurunan emisi, ada misalnya upaya yang membolehkan offset entah berapa persen gitu ya, dengan membeli karbon kredit dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Indonesia, maka tentunya apa namanya, upaya-upaya seperti ini meng-create demand itu bisa dilakukan. Nah, yang saya tidak sampaikan tadi dari pengalaman-pengalaman di Indonesia, dan ini penting sebenarnya. Eh, Waktu kita banyak mengembangkan proyek-proyek CDM yang sudah terdaftar di CDM gitu ya, ada proyek-proyek dan banyak proyek-proyek yang investasinya itu sebenarnya didapatkan dari investor. Investornya itu internasional, hampir semuanya internasional. Yang mereka cari sebenarnya adalah carbon credit. Jadi mereka mengeluarkan uang berinvestasi untuk proyek, membangun proyeknya, dan proyek itu tidak dibayar dengan uang, tapi dibayar dengan carbon credit. Nah, kalau misalnya saya mengacu kepada rencana pemerintah di sektor energi, baru-baru ini kan pemerintah menerbitkan RUPTL untuk PLN. Di sana ada pengembangan pembangkit energi terbarukan cukup besar. Kalau misalnya pemerintah memperbolehkan investor mengambil karbon kreditnya, kejadian yang ada terjadi waktu masa-masa protokol Kyoto, di mana investor itu berinvestasi untuk mendapatkan karbon kredit, hal itu bisa terulang lagi. Nah, kenapa itu menjadi penting? Karena pembangunan pembangkit-pembangkit energi terbarukan itu, apalagi karena Pak Presiden mengatakan di dalam salah satu pidato di negara-negara BRICS, di acara BRICS, itu mengatakan bahwa Indonesia sebenarnya bisa menjadi negara yang menggunakan energi terbarukan 100% dalam waktu 10 tahun ke depan, artinya 2035. Nah, ini bisa terjadi kalau salah satunya bisa didorong melalui investasi energi terbarukan secara masif dan investor itu mendapatkan carbon credit. Nah, ini mungkin peluang yang ya, kita sudah perlu lihat, terutama karena di dalam berbagai kesempatan pemerintah mengatakan ada target NDC
Tapi sebenarnya pemerintah hanya mengalokasikan antara 30 sampai 35% untuk mencapai target NDC. Sisanya siapa yang berinvestasi? Ya swasta. Nah, caranya apa? Insentif apa yang akan diberikan, disediakan untuk swasta agar eh, swasta betul-betul mau berinvestasi untuk proyek-proyek energi terbarukan atau proyek-proyek penurunan emisi lainnya. Karena kita kita sebenarnya bicara tentang proyek karbon ya, kita tidak hanya bicara tentang energi terbarukan. Yang menarik misalnya salah satu sekarang, tadi saya contohkan direct air capture, gitu ya, menangkap CO2 dari udara. Sebenarnya yang paling menarik sekarang adalah bagaimana kita bisa mengembangkan proyek-proyek yang bersifat atau yang menarik CO2 dari udara, misalnya biochar. Biochar ini sangat menarik karena dia berdampak menurunkan emisi, bahkan menghisap emisi jadi menjadi negative emission gitu ya. Ini menjadi menarik sebenarnya untuk dikembangkan. Berapa investasinya? Harusnya tidak terlalu besar gitu loh. Jadi ini poin-poin yang mungkin perlu kita perhatikan. Jadi ke depan itu pemerintah harus melihat bagaimana si swasta bisa berperan, bisa mendapatkan carbon credit supaya mereka bisa berinvestasi. Nah, untuk itu bagaimana pemerintah mengatur perdagangan karbon termasuk metodologi, masalah integritas, kualitas dan segala macam itu supaya bisa diterima secara internasional. Itu kira-kira Mas Mot, makasih. Baik, terima kasih banyak Bang Paul. Mudah-mudahan menjawab dari beberapa pertanyaan teman-teman. Silakan Iya, Mbak Kuki, waktu dan tempat saya oke, berikan. siap. Tadi pertanyaannya yang soal ini ya, yang lainnya ya. Oke, kalau yang jadi sebenarnya gini, ICAO sama IMO itu Indonesia udah lama ya. Jadi anggota kalau yang terkait sama emisi IMO ini kan baru ya. Jadi bicara soal yang market base-nya gitu ya. Dan ini juga belum diketok gitu ya. Tapi kalau bicara soal target-target penurunan emisi dan sebagainya yang di IMO ini udah lumayan banyak gitu dan opsinya itu kan sebetulnya mulai dari efisiensi energi, pembaruan kapal dan segala macam itu sudah dilakukan oleh Indonesia gitu. Cuma kalau yang berbasis pasar ini karena memang masih baru, jadi ya masih mengikuti lah ya, masih melihat prosesnya gitu seperti apa gitu, antisipasi. Kalau yang di ICAO dan Corsia, Indonesia itu ikut sejak tahap piloting gitu. Yang waktu itu pun masih sukarela, tapi Indonesia udah ikut. Dan sekarang ini sebetulnya sedang dikumpulkan datanya begitu ya, karena rencananya di akhir tahun ini mungkin, oh maaf, harusnya sih sekarang ini sudah terkumpul datanya gitu dari berbagai maskapai yang melakukan penerbangan internasional gitu ya. Nah, itu yang akan dikumpulkan dan akan dilaporkan ke ICAO dan ke Corsia. Dan karena tadi kan ini saat ini yang Corsia itu masih tahap satu, sehingga akan dikumpulkan dulu datanya seluruh dunia gitu, semua maskapai untuk dapat rata-ratanya. Nanti baru ketahuan nih berapa angka rata-ratanya, berapa banyak selisihnya dari 2019 untuk bisa tahu offset yang harus dibeli gitu. Itu dari sisi demand ya, kalau kita bicara demandnya. Nah, di sisi yang lain, Indonesia ini kan juga sebenarnya punya peluang untuk menjadi supplier kan, gitu ya, jadi pemasok. Terutama juga karena offset itu kalau kita lihat dari jenis-jenis project gitu ya, jenis-jenis metodologi project yang masuk dan layak dari tipe-tipenya yang ada di Corsia itu cukup banyak sebetulnya yang berbasis lahan. Nah, tapi apakah yang basis lahan ini cocok sama tipe-tipe project lahan di Indonesia? Itu juga yang harus dicek gitu.
Apakah kita akan mengembangkan proyek-proyek berbasis lahan Indonesia itu ke arah itu? Ataukah kita juga akan mengembangkan tipe-tipe proyek lain gitu ya yang akan cocok masuk ke sana? Karena ini ada peluang nih dan pastinya yang si Corsia ini pasti makin ke sana tuh kan akan makin tinggi juga di mana gitu ya. Karena apa? Karena referensinya itu 2019 nggak geser gitu loh. Jadi pasti makin lama makin tinggi nih si offset itu gitu. Nah ini yang juga beberapa waktu yang lalu sih sempat juga ya ada diskusi gitu ya antara yang saya pahami antara Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kementerian Perhubungan bagaimana untuk mulai gitu mengeksplor eh, potensi ini gitu sehingga kan akan lebih baik seandainya maskapai-maskapai Indonesia eh, seandainya maskapai Indonesia harus beli offset kan akan lebih baik kalau beli offsetnya itu dari proyek-proyek yang ada di Indonesia gitu ya daripada harus beli dari proyek yang di Afrika apa di tempat lain gitu ya kan bisa ngebantu bangsa sendiri lebih baik gitu itu kali ya Mas Mot yang bisa saya tambahkan. Kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Kuki. Nah, saya ingin rangkum beberapa pertanyaan dari teman-teman. Eh, saya bagi klasternya itu dari undang-undang dan kebijakan, lalu kemudian ke teknis. Tapi melihat waktu, coba saya prioritaskan yang undang-undang dulu ya, yang lebih agak mirip. Eh, Pertama, jadi ada tiga yang saya pikir ini bisa dijawab langsung, baik oleh Bang Paul maupun Mbak Kuki. Pertanyaan dari Mbak Lulu, apakah sequence dari nilai ekonomi karbon ini lebih baik diawali dari instrumen pajak dan atau cap and trade, atau bisa langsung ke instrumen perdagangan karbon saja? Itu yang pertama. Lalu kemudian dari Mas Anies, ya, Mas Anies Suryadi, itu menanyakan, sudahkah ada rencana dari pemerintah dan stakeholder terkait membuat peraturan untuk perdagangan karbon lintas sektor, misal antar sektor ketenaga listrikan dengan sektor industri? Yang terakhir, terkait dengan ini juga dari Mbak Yani Wicaksono, Kepmen KLHK nomor 12 tahun 2024 tidak mengizinkan, maksudnya ini kali ya, transfer karbon ke negara lain. Permen ini belum direvisi sampai sekarang. Bagaimana menurut Mbak Kuki dan Bang Paul? Mudah-mudahan kita masih punya waktu untuk address pertanyaan yang technical question. Silakan, mungkin Mbak Kuki duluan, sekarang gantian. Jangan susah gue dituan. Oke, saya mau jawab yang mana dulu ya tadi sampai lupa pertanyaannya. Ah, Dri, ulang Dri pertanyaannya Dri. Boleh, boleh apa sih yang nggak buat Mbak Kuki? Jadi yang Silakan. pertama, Oh, apakah yang itu ya, sequence-nya itu? Sequence dari, sekuensinya. Oh, hmm, sebenarnya sih kalau kalau menurut saya ya, itu sih gimana ya? Merdeka aja sih ya. Karena gini, kalau menurut saya kalau pajak itu yang agak susahnya ini kan dampaknya ya gitu ya. Artinya dampaknya terhadap keekonomiannya gitu. Apakah kalau misalnya kita mau menerapkan pajak, itu kan otomatis akan berdampak terhadap harga dan segala macam turunannya, dan itu akan dikenakannya kemana gitu ya. Eh, yang mana dulu yang akan kena. Sama juga halnya kalau misalnya sekarang kita bicara katakan tadi cap and trade. Tapi cap and trade itu by the way kan juga perdagangan karbon sebetulnya gitu loh. Itu kan bagian dari perdagangan karbon. Perdagangan karbon kan ada dua, ada cap and trade dan ada yang si offset gitu ya. Jadi kalau bicara perdagangan karbon sebenarnya dua-duanya gitu. Nah, cap and trade uh, itu lebih kalau menurut saya, kalau kita targetnya adalah kalau kita tujuannya adalah mencapai suatu target, ya lebih baik cut and trade gitu. Kenapanya? Karena dia itu ada targetnya jelas gitu. Eh, kita set sesuatu, terus kita ngasih izin untuk emisi kan gitu ya. Kalau tadi yang Bang Paul bilang kan. Sementara kalau kita perdagangan karbonnya itu yang dimaksudkan adalah offset, kan itu tanpa target
gitu. Kan tadi Bang Paul bilang biasanya offset itu dilakukan oleh mereka yang tidak dikasih batasan emisi sehingga nanti ya loose aja gitu orang ya jual beli aja gitu. Itu itu sih kalau yang saya lihat gitu ya. Tapi yang mana yang mau diterapkan ya itu kalau menurut saya satu proses yang emang harus dibikin analisis yang lumayan ya gitu ya. Artinya eh, banyak hal yang mesti dilihat gitu secara ekonomi, politis dan segala macam gitu. Eh, nggak ngebantu ngejawab mungkin karena emang nggak bisa dijawab langsung sih kalau menurut aku gitu. Terus yang kedua, Pandri tadi. Yang kedua itu apakah pemerintah sudah berencana untuk membuat Oh, peraturan perdagangan antar karbon lintas sektor, misalnya lintas. antara sektor tenaga listrikan dengan sektor industri. eh, saya sih belum dengar ya gitu ya. Apakah itu ada atau enggak? Tapi yang jelas kan kalau sekarang kita bicara soal lintas sektor nih, kalau bicara soal tenaga listrik sama industri misalnya ya, yang ada sekarang, eh, menurut saya sih agak sulit ya kalau yang ada sekarang. Karena yang listrik ini kan dengan intensitas yang per kilowatt hour, kalau mau disatuin sama industri yang kalaupun intensitas pasti nggak akan per kilowatt hour gitu ya. Jadi harus ngobrolnya tuh agak panjang gitu. Nah ini saya nggak tahu Bang Paul mungkin punya informasi yang lain, tapi rasanya saya sih belum dengar. Walaupun kalau nanya, kalau saya yang ditanya, kalau saya punya otoritas untuk bikin ya saya sih maunya itu gitu ya. Tapi unfortunately bukan saya gitu yang punya otoritas itu gitu. Terus yang terakhir kan yang tadi dari Mbak Yani ya. Iya Mbak, ya itu dia susahnya. Belum belum ada apa yang berlaku memang masih itu dan kita emang cuma bisa pakai yang ada ya yang berlaku ya gitu. Cuma ya sebetulnya sayang sih kalau itu nggak kita apa peluang-peluang ini nggak kita manfaatkan gitu sehingga memang perlu dihitung ya gitu ya artinya diperhitungkan dan mungkin mesti dilihat eh, apa yang bisa dilakukan gitu artinya apakah memang sama sekali nggak dimungkinkan ataukah ada bisa dilakukan seandainya misalnya gitu ya eh, dipastikan NDC terpenuhi kah atau apa gitu yang bisa menjadi em, apa ya mungkin syarat tambahan gitu ya atau cara cara me, aku nggak bisa bilang mensiasati ya tapi karena ada peluang-peluang ini yang sebetulnya kalau saya pribadi melihatnya gini loh eh, saya kok nggak yakin gitu ya eh, kita bisa mencapai NDC kalau kita tidak membuka peluang eh, untuk jual ke internasional yang disitulah kita bisa dapat dana gitu. Karena unfortunately saat ini tuh nggak ada duit di dalam negeri gitu ya yang bisa dipakai untuk eh, ngemodalin gitu kita untuk benar-benar bisa mencapai NDC kita gitu. Tapi nggak tahu deh. Itu aku ngeliatnya ya. Bang Paul Ya. nggak tahu nih. Silakan deh. Silakan, silakan Bang Paul. Tapi waktunya 10 menit boleh ya? Baik, baik, Karena udah mau mau ending nih kita nih. baik. Makasih, silakan Bang. Saya akan mencoba menjawab secara singkat-singkat aja dulu ya. Yang pertama itu gini, tentang duluan mana pajak karbon atau perdagangan karbon. Nah, kalau kita perhatikan apa yang terjadi di internasional gitu ya, ada yang berjalan bersamaan, perdagangan karbon dan juga pajak karbon. Nah, tapi objeknya berbeda. Jadi misalnya di Eropa itu power industri itu mengikuti perdagangan karbon, cap and trade. Bahan bakar untuk bangunan maupun transportasi itu dikenakan pajak karbon. Kenapa itu misalnya bahan bakar dikenakan pajak karbon? Karena susah katakanlah mengukur emisi dari pembelian bahan bakar oleh rumah tangga, oleh transportasi. Sementara untuk industri mengikuti perdagangan karbon itu karena jumlahnya terbatas, jadi itu bisa lebih mudah untuk mengontrolnya.
Jadi bisa dengan jumlah katakanlah ribuan instalasi yang wajib ikut perdagangan karbon itu masih bisa dikontrol dengan baik. Jadi sebenarnya nggak perlu kita bicara siapa yang duluan perdagangan karbon atau pajak karbon gitu. Tapi itu objeknya dua hal yang berbeda gitu. Nah, tadi Bu Kuki udah menjelaskan kenapa perdagangan karbon dan sebagainya. Tapi yang paling pentingnya adalah perdagangan karbon itu penting untuk diimplementasikan karena di sana ada incentivizing emission reduction. Itu poin yang paling penting sebenarnya. Nah, untuk pertanyaan dari Mbak Yani, Permen 12 kali ya, yang tentang NDC, ya. Eh, itu kan hanya mengatur NDC, tidak mengatur perdagangan karbon. Nah, kalau kita mengacu kepada permen yang lain, mungkin atau kita ambil Perpres 98 juga atau Permen 21 gitu ya. Di sana sebenarnya dikatakan perdagangan karbon luar negeri dimungkinkan apabila target NDC sudah tercapai. Itu sebenarnya bisa. Nah, buktinya apa? Tanggal 20 Januari tahun 2025 itu di launching perdagangan karbon untuk internasional. Kenapa? Itu terutama untuk sektor energi. Kenapa? Karena sektor energi sudah mencapai target NDC-nya, target tahunannya gitu loh. Jadi sebenarnya mereka mengikuti apa yang ada di Permen 21 eh, yang mengatakan bahwa perdagangan karbon bisa dilakukan kalau target NDC sudah terpenuhi. Tapi ada tapinya. Ada masalah ketidakpastian di sini. Ketidakpastian bagi satu investor misalnya yang mau berinvestasi seperti yang saya bilang tadi, investasi di pembangkit atau di project gitu ya. Eh, ternyata dalam 1 tahun itu ternyata target NDC sektor di mana dia berusaha ternyata tidak tercapai padahal dia sudah berkontrak dengan pihak lain untuk menjual karbon kreditnya. Nah, ini ada ketidakpastian. Nah, ini hal-hal yang perlu dirumuskan, perlu diatur ulang gitu loh. Makanya saya sendiri sebenarnya pernah membuat satu artikel kecil yang menyatakan bahwa kita harus perlu merestrukturisasi peraturan-peraturan kita terkait dengan nilai ekonomi karbon supaya apa yang eh, saya sampaikan tadi terkait misalnya membawa investasi supaya target-target NDC bisa tercapai, itu betul-betul kita bisa dapatkan investasinya gitu loh. Maaf, Mas Mod, yang pertanyaan kedua tadi lupa. Masih di mute. Pertanyaan kedua itu adalah apakah pemerintah sudah memiliki rencana Oh, untuk mengadap perdagangan karbon lintas sektor? ya, ya. Eh, nah, ini yang perlu dicek ulang sebenarnya. Ini kembali ke ke apa namanya bagian dari restrukturisasi peraturan yang kita punya gitu loh. Jadi harusnya kita nggak perlu membuat itu jadi sektoral. Tapi sayangnya misalnya Permen 21 tahun 2022 yang diterbitkan KLHK menyerahkan sektor untuk mengembangkan roadmap untuk perdagangan karbon di sektor. Padahal harusnya KLH itu, dalam hal ini KLH sekarang ya, harusnya bertanggung jawab untuk mendevelop roadmap bagaimana perdagangan karbon di Indonesia diimplementasikan tanpa membatasi sektor. Nah, karena misalnya kemarin kami ada diskusi dengan Ibu Kuki dan Mas Mot ini, kita ambil contoh misalnya eh, pabrik kelapa sawit. Pabrik kelapa sawit itu di sana ada limbah. Limbah itu kalau di NDC dikelola oleh KLH. Kemudian ada biogas. Biogas itu limbah juga. Terus kalau limbahnya itu diolah menghasilkan biogas, biogasnya itu energi. Nah, bagaimana nih satu pabrik kelapa sawit aja sudah ada dua kementerian terkait gitu loh. Belum lagi kalau bicara tentang perkebunannya, perkebunan kan bukan di LH juga, tapi di pertanian gitu loh. Jadi makanya perlu kita cek ulang untuk melihat, menganalisis perlu nggak kita sih merestrukturisasi aturan-aturan yang terkait dengan perdagangan karbon agar keinginan untuk mendapatkan pendanaan untuk berinvestasi sehingga tercapai target yang di situ bisa bisa dilakukan. Demikian Mas Mot, makasih. Terima kasih banyak Bang Paul. Ini saya mohon maaf kepada sahabat-sahabat Carbon Pricing Dialogue yang pertanyaannya belum terjawab. Eh, Mungkin kita akan bisa bahas itu lagi di sesi berikutnya. Atau kalau Anda ketemu Pak Paul dan Bu Kuki di jalan, todong aja bahwa mereka belum jawab pertanyaannya ya. Ini mohon maaf, kita memang sudah 10 menit terakhir.
Saya ingin dapat titipan pesan dari panitia bahwa seluruh bahan paparan, baik dari paparan Bu Kuki maupun Pak Paul, itu bisa sahabat-sahabat dapatkan setelah mengisi link survei yang diberikan oleh panitia. Jadi langsung saja isi nanti langsung kemudian panitia akan share ininya apa bahan-bahan yang dipaparkan hari ini. Dan bocoran mungkin Pak Paul dengan Bu Kuki, sesi kelima kita akan bahas apa? Masih sekitar karbon, namanya juga carbon pricing dialogue ya. Tapi lebih kepada bagaimana sebenarnya kita poin-poin apa yang perlu kita lihat dalam implementasi perdagangan karbon di Indonesia. Dan itu mungkin akan kita laksanakan 3 atau 4 minggu ke depan. Ada narasumber eksternal seperti yang terakhir kan sampai narasumber dari EU kita undang. Nanti akan kita sampaikan update-nya. Baik, terima kasih sahabat-sahabat Carbon Pricing Dialogue. Mudah-mudahan kami akan lebih bisa meningkatkan layanan kami ke depan untuk menutupi semua kekurangan-kekurangan kali ini. Saya serahkan ke panitia. Seperti biasa ritual kita adalah sesi foto bersama. Silakan panitia. Oke, terima kasih banyak Pak Andri dan Ibu Bapak narasumber semua. Untuk rekan-rekan boleh yang kameranya bisa dinyalakan, boleh silakan untuk dinyalakan. Em, karena melihat di sini eh, di layar kami ada beberapa slide ya, mungkin ada 6 slide. Jadi untuk mengefisiensikan waktu, jadi akan dari saya akan menghitung 1 sampai 3. Jadi bagi Bapak Ibu silakan jika ingin bergaya ditahan saja gayanya sampai hitungan ketiga gitu. Oke, nanti dari pihak kami yang bisa men-screenshot saja gitu. Oke, mulai dari bisa bergaya. Mulai dari sekarang 1, 2, 3. Oke, mungkin bisa lagi sudah. Oke. Sip, dari panitia sudah confirm untuk fotonya sudah oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mungkin tetap satu pesan bagi rekan-rekan yang ingin melihat recordingnya sudah available di YouTube. Jadi silakan dikunjungi saja untuk YouTube Irit. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Andri. Terima kasih banyak Pak Andri. Saya juga sudah pamit. Sehat-sehat selalu, Bapak, Ibu, sobat-sobat Carbon Pricing Dialogue. Sampai ketemu Sampai di ketemu. sesi berikutnya. Bye-bye. Oke, yuk. Ada Salam sehat. pertanyaan tuh, channel YouTube-nya apa? Silakan Maria diinformasikan. Oke, untuk channel YouTube-nya ada eh, YouTube Indonesia Research Institute for Decarbonization. Untuk linknya nanti bisa kami share kembali di link absen. Oke, oke, akan Terima kasih semuanya. terima Baik, kasih Pak. Mari, Bapak. Bapak. Pamit ya. Apa ininya nggak ada ya Pak?